Bismillahirrahmanirrahim. Ikhlas adalah salah satu syarat utama diterimanya amal manusia. Kalau iman adalah landasan di dalam beramal, sedangkan ikhlas adalah ruh daripada segala amal. Rasulullah SAW menegaskan, setiap manusia pasti akan celaka kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman pun akan celaka kecuali orang yang beramal. Dan orang yang beramal pun akan celaka kecuali orang yang ikhlas dalam beramal. Di dalam sabdanya Rasulullah menegaskan, ya ayyuhan nas, akhlisu a'malakum lillah, fa innallaha la yaqbalu minal a'mal illa ma khalasallah. Wahai manusia, beramalah kamu dengan ikhlas karena Allah, karena sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal manusia kecuali yang dilakukan dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas dalam bahasa Arab artinya murni, bersih, tidak ada campuran apa. Ibarat emas tiren adalah emas yang tidak ada campuran logam lain, entah itu perak, tembaga, besi atau yang lainnya. Murni 100% emas. Maksud bersih di dalam amal manusia adalah amal yang bersih yang tidak ada campuran dengan motif-motif dan yang lainnya, kecuali semata-mata karena Allah. Jadi amal yang ikhlas adalah amal yang semata-mata karena Allah. Tidak ada campuran lain seperti mengharapkan pujian manusia, dilakukan karena terpaksa, atau merasa paling hebat di dalam amalnya. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Maka pekerjaan yang ikhlas adalah pekerjaan yang hanya semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga sangat menantikan dan menunggu orang-orang yang beramal dengan ikhlas. Bahkan kalaupun kita beramal karena mengharapkan pahala, atau kita beramal karena takut berdosa, ini sah-sah saja amal itu, tapi kualitasnya belum optimal. Orang yang ikhlas insya Allah tiada lain balasannya adalah kebaikan dan surga. Bahkan balasannya jauh lebih baik dan lebih banyak daripada amalnya itu sendiri. Maka Rasul pun menegaskan, akhlis dina yakfikal qalil minal amal. Berterus ikhlaslah kamu dalam melakukan agamamu, niscaya amalanmu yang sedikit itu pun cukup untuk. Maka mengapa ada orang yang hanya melakukan satu perbuatan kecil tapi balasannya surga? Hanya karena menolong anjing yang sedang haus, seorang pelacur dijamin oleh Allah masuk surga. Hanya karena memberikan sepotong roti dibalas dengan surga. Tapi tidak berarti kita hanya beramal itu saja. Tapi ini hanya sekedar menegaskan dari Allah dan Rasulnya bahwa amal yang sedikit pun kalau ikhlas dilakukannya, balasannya akan luar biasa melebihi apa yang kita bayangkan. Orang yang ikhlas dalam beramal selalu bertawakal, menyerahkan kepada Allah. Dia beramal, kemudian serahkan
hanya semata-mata karena Allah. Karena yakin Allah tidak tidur. Dia mencatat dan membalas segala amal manusia sekecil apapun. Mengapa kita mengharapkan pujian dari manusia? Padahal cukuplah Allah yang membalas amal kita. Kita mungkin sering digoda oleh setan laknatullah. Ketika mau pergi mengaji, kadang-kadang tengok kiri kanan, ada orang apa tidak? Terbetik dalam hati kita ada harapan pujian dari manusia. Ketika kita menyumbang, mengapa tidak sembunyi-sembunyi? Tapi terkadang dipamerkan. Ada terbetik dalam hati kita rasa ingin dipuji oleh manusia. Ini yang merusak amal kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Abu Dzar, perbaharuilah kapalmu, karena lautan itu sangat dalam. Bawalah perbekalan secara sempurna, karena perjalanan sangat jauh. Kurangilah bebanmu, karena tanjakan di depan bagaikan gunung. Dan ikhlaskanlah segala amalanmu, karena zat yang menilai baik atau buruknya adalah zat yang maha melihat. Hadirin rahimahullah, dalam sebuah hadis yang sangat panjang, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa pada hari kiamat nanti ada 3 kelompok manusia yang pertama ditanya oleh Allah. 4 orang tersebut adalah: pertama, orang yang banyak ilmunya. Maaf, 3 orang. 3 orang tersebut adalah: pertama, orang yang banyak ilmunya. Yang kedua, orang kaya raya. Dan 3, orang yang berperang di jalan Allah. Kepada orang yang banyak ilmunya, Allah bertanya, engkau telah aku berikan ilmu yang sangat banyak, wahai hambaku. Lalu kau gunakan untuk apa? Ya Allah, selama hayat dikandung badan, selama saya di dunia, hambamu ini mengajarkan ilmu kepada manusia, memberikan ilmu kepada orang yang membutuhkannya. Allah berfirman, betul, engkau mengajarkan ilmu kepada orang lain, tetapi hatimu tidak ikhlas. Engkau mengajarkannya kepada manusia agar engkau dianggap sebagai orang alim, orang pintar, sebagai ulama, sebagai orang hebat. Kepada orang kaya Allah bertanya, engkau telah aku anugerahkan harta yang sangat banyak kepadamu, lalu kau gunakan untuk apa? Sesuai dengan perintahmu ya Allah, hamba banyak memberikan sedekah, infak kepada fakir miskin, menolong kepada sesama yang membutuhkan. Allah berfirman, engkau telah melakukannya bukan karena hati yang ikhlas. Engkau melakukannya agar engkau dianggap sebagai seorang dermawan, orang yang hebat. Kepada orang yang berperang di jalan Allah, Allah bertanya, apa yang telah engkau lakukan untuk membela agama Allah? Hambamu telah berjihad di jalanmu, bahkan hambamu ini gugur di medan perang ya Allah. Lalu Allah berfirman, memang betul itulah yang terjadi, tetapi engkau melakukannya agar engkau disanjung sebagai pejuang dan pahlawan. Di akhir kisah tersebut, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Hurairah sambil memegang pundak Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, mereka itu adalah makhluk Allah yang pertama-tama masuk ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Sedemikian urgennya amal yang ikhlas dan begitu tingginya nilai amal yang ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Dan demikian sebaliknya, begitu buruknya sifat riya di dalam beramal, sehingga akan merusak segala amal kita yang kita lakukan. Riya akan merusak dan menghancurkan amal kebaikan kita, sehingga dalam pandangan Allah kita tidak dapat apa-apa. Ikhlas selain syarat diterimanya amal manusia, dapat menjadi benteng yang kokoh daripada godaan syaitan. Ketika setan dikutuk oleh Allah, dia berkata di hadapan Allah dengan tegas, Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyina lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, wahai Tuhanku, karena engkau telah memutuskan bahwa aku adalah sesat, pasti aku akan menjadikan mereka, para manusia itu, memandang baik terhadap perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas di antara mereka. Subhanallah, luar biasa. Hadirin rahimahullah, setiap kali kita beribadah, di dalam hati kita tertanam harapan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal kita dan memberikan balasan dengan balasan yang sebaik-baiknya. Namun tidak semua harapan itu menjadi kenyataan, melainkan menjadi amal ibadah yang sia-sia. Hanyalah sebuah pekerjaan yang tidak ada maknanya. Ini disebabkan karena kita tidak ikhlas, tidak murni perbuatan kita. Amal kita dikotori oleh sifat riya, oleh sifat sombong, dan oleh hal-hal yang bisa merusak amal ibadah. Kita sering beribadah, beramal hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita. Setelah itu selesai, sehingga apa yang kita lakukan tanpa makna. Maka marilah hadirin rahimahullah, untuk senantiasa kita beramal dengan ikhlas, dan itu harus diperjuangkan setiap saat. Karena godaan berada di luar diri kita, yaitu setan dan manusia, dan di dalam diri kita, yaitu hawa nafsu yang selalu menggoda diri kita. Amal ibadah hanya mengenal satu alamat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya hanya kepada alamat yang satu itulah semua amal kita, amal ibadah kita arahkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing diri kita ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang ia ridhoi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna minkum tilawata innahu was samiul alim.